kecuali juga memang yang dibaca apanya? Hah? Got it. Ya, nggak apa-apa, Tat. Ya. Nah, terus kemudian sekarang itu saya sedapat mungkin itu makan apa yang saya tanam. Karena ada kajian, saya kan menanamnya sangat organik. Itu menggunakan potensi anugerah alam, fitrah alam yang ada di alam ini dan saya kelola. Sehingga karbohidrat yang saya makan itu sudah kebanyakan ada dari kebun, dan kalau kemudian nyebrang membeli itu adalah membeli dari sahabat yang saya kenal, dia memproduksinya, pertaninya baik, dan kemudian contohnya itu di rumah ini nasinya itu nasi merah. Nasi merah itu pasti ada seratnya, karena kalau seratnya kulit arinya nggak ada, nggak merah lagi. Dan kemudian dia produk lokal. Maka nasi pun sama seperti gandum, kalau nggak ada seratnya, kita nggak mudah merasa lapar, dan tadi glukosa yang ada di dalam nasi, ketika masuk dalam perut, segera kemudian menjadi gula darah. Ini. Nah, itu makanya saya nggak mau sembarangan makan nasi. Kemarin ketika ditawari anak-anak, Abi tak belikan sate Padang ya. Sate Padang kan pakai ini, kalau satenya saja boleh, tetapi kalau pakai kupatnya enggak, ya karbohidratnya yang ada di rumah aja lebih baik, dia bilang begitu. Karena tadi ya dengan mencoba begitu, maka kemudian saya yang dihadiahi oleh Allah begitu itu ya kemudian bisa alhamdulillah normal kembali. Dan yang namanya sehat itu ya tadi olahraga yang baik itu ya memang badan tubuhnya. Saya itu senamnya sejak dulu itu menggunakan senam yang ditulis yang menjadi tesisnya Dr. Sagiran itu tentang senam yang disusun berdasarkan gerakan sholat gitu. Saya juga senam kecualinya. Kalau sekarang saya nggak lari lagi karena jam 6 pagi saya udah di kebun, udah berjemur matahari, sudah nyabuti rumput atau ngangkat ini ngangkat itu gitu, dan saya itu karena dari kecil itu udah waktu sangat remaja dulu berlatih silat, sehingga kalau nyangkul itu posisi kaki saya itu pas posisi kuda-kuda gitu. Jadi sambil nyangkul sambil olahraga juga begitu ya gitu. Jadi ternyata itu yang saya lakukan tiap hari. Jadi dari pengalaman saya tadi dihadiahi oleh Allah itu, kalau para ustadz itu pada bilang itu adalah tafsir bil amal ustadz katanya. Gitu. Jadi langsung ditegaskan dengan begitu itu. Sehingga ya tadi sakit kanker di otak lagi, kemudian alhamdulillah gitu ya. Kesemaptaan badan ini, saya kan dulu latihan silat itu ya, itu praktek nendang dan sebagainya ya bisa sekarang ini gitu, misalnya begitu udah normal lah, nyupir juga bisa begitu ya, gampangannya gelut ya wani gitu. karena refleks dan kekuatan badan itu sudah alhamdulillah kembali normal. Dan itu para teman-teman dokter itu mengatakan ya memang ini halalan thayyibah itulah yang menjadi platform ketika kena kanker itu kemudian bisa terrecovery dengan luar biasa gitu. Di samping tentunya adalah ya mohon yang vertikal kepada Allah, jangan, itu juga faktornya besar sekali gitu. Alhamdulillah saya secara pribadi itu di tengah-tengah keluarga yang kebiasaan untuk taqarrub ila Allah itu sangat kuat gitu ya, sehingga ketika sakit itu keluarga besar itu pada tilawah Al-Quran, share gitu ya, satu juz. Nah begitu semuanya selesai, maka salah seorang paman itu kemudian memimpin doa khatmil Quran, yang itu doanya adalah untuk kesembuhan saya.
Jadi ada dua hal memang, yang vertikal itu diperkuat dan kemudian yang horizontal itu ya. Itu tentang sehat itu tidak hanya saya olahraga itu dari tahun kalau nggak 2000 ya 2001 itu setiap hari lari ya itu. Nah, dan kemudian tahun berapa itu ya? Yang Semarang tahu kan tanjakan Sijar Gebencah? Tahu ya yang Semarang ya? Itu saya naik sepeda itu akhirnya bisa lewat kok. Naik sepeda dari rumah. Itu Sigar Bencah itu kelewat kok, saya kuat naik kok gitu. Itu tentang menjaga kesemaptan fisik, tetapi kemudian apa namanya, yaitu karena mungkin belum sempurna dalam makan yang toyib itu, maka kemudian Allah beri apa namanya seperti teguran gitu ya untuk menyempurnakan. Barangkali dan alhamdulillah saya ikhtiar untuk menyempurnakan. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah pada hakikatnya kalau kita lihat surat Al-Mulk itu kan alladzi khalaqal mauta wal hayata itu adalah liyabluwakum gitu. Kemudian Allah menunggu ayyukum ahsanu amala gitu. Nah, sekarang yang baru pada olahraga ya itu apa namanya pesan saya perbaiki makan, dan makanan di tengah-tengah kita sekarang ini sungguh sulit untuk mencari yang toyib. Itu sebuah ikhtiar sebuah sendiri untuk menyiapkan makanan yang toyib gitu ya. Kemarin itu di rumah itu beli buah ya, salah satunya anggur. Saya teliti begitu kulitnya itu ada lilin pengawetnya. Dan lilinnya itu pengawetnya itu pasti ya kimiawi, dan kimiawinya itu adalah obat untuk membuat dia awet, karena kemudian saya bisa imported from, nggak saya sebutkan negaranya lah, nggak enak gitu ya. Jadi imported from. Kenapa ada pengawetnya? Karena dengan shipping yang jauh itu biar untung besar, dan kemudian sampai berbulan-bulan nggak rusak. Nah, tega itu orang itu dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan itu mengorbankan kesehatan orang sejagat gitu. Susah memang sekarang ini. Belum lagi kalau kita teliti cara nanamnya itu ada pestisida dan seterusnya, dan itu ya. Nah, karena itu untuk makanan yang toyib itu nggak sederhana, butuh jihad gitu, butuh kesungguhan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini minuman pagi saya ini lemon dan apa namanya madu. Masya. Baik, mungkin dari peserta yang pagi hari ini gabung ada yang disampaikan. Benar ya yang disampaikan oleh Ustaz Nurul, bahwa kita membahas kesehatan itu tidak menarik manakala diri kita ini sudah sehat ya. Olahraga nggak menarik. Kenapa olahraga kita sudah sehat? Tapi ketika kesehatan itu sudah pergi dari diri kita, baru kita terasa betapa pentingnya ya kesehatan, menjaga dan mempertahankan kesehatan itu. Monggo dari peserta mungkin ada yang disampaikan, bisa open mic saja. Ya. Tadi ada pertanyaan yang menarik, Ustadz. Ini, adakah buah-buahan yang tidak toyib? Nah, tadi sepertinya sudah disinggung sedikit ya tentang anggur. Monggo dijelaskan lagi, Ustadz, tentang saya itu kalau mau mengupas seluruh buah ya susah ya. Tetapi memang yang beredar di pasaran hari ini itu sulit toyibnya. Nggak hanya, tadi kan saya hanya contoh ya. Itu tuh kalau kemudian ditelusuri lagi, cara nanamnya itu juga membuat dia tidak toyib. Ini memang hampir yang masuk ke mulut kita ini pada nggak toyib kok. Tadi beras ya, beras yang kita beli itu kan putih ya. Di putih kan, nggak ada kulit arinya ya. Kalau zaman kecil saya itu kalau nyuci beras itu ini, dan kemudian kalau beras itu direbus itu keluar tajinya. Nah sekarang, dan tajinya itu adalah dari kulit ari yang masih melekat itu.
Sekarang mana ada beras yang begitu kalau kita nggak pesen? Itu Iya. kalau di yang beredar itu. Nggak hanya, terus kemudian kalau kita teliti, ketika disemprot dengan pestisida, itu apa nggak masuk itu pestisidanya ke dalam baik beras, baik buah-buahan, baik sayur itu. Nah, kalau buah itu, kecuali pengawet itu, untuk kemudian masak serempak itu ada yang namanya ripening agent. Jadi agen untuk matang bagus gitu, jadi ranum kelihatan begitu. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini itu terlalu banyak orang yang berpikirnya adalah keuntungan, mengeruk itu loh, keuntungan yang sebesar-besarnya itu. Nah, di tengah-tengah kita ini yang mau sehat, itu memang harus hati-hati gitu ya. Nah, itu saya kalau mau agak sulit, karena itu saya akhirnya ya memang berusaha untuk nanam sendiri gitu. Ya dalam rangka untuk itunya sayur itu yang di tengah-tengah kita yang tidak semprot, tidak dipupuk apa gitu misalnya. Karena sistem pertanian kita itu sudah monokultur. Monokultur itu dalam satu bidang, dalam satu kawasan, dalam satu lahan sawah yang luas itu bareng sama semua. Nah begitu ya, kalau misalnya padi ya beratus-ratus hektar itu padi bareng begitu setahun 4 kali, kayaknya hebat gitu ya. Tetapi kalau dia 4 tahun setahun itu panen 4 kali, maka hara yang ada di tanah itu pasti tidak cukup. Maka kemudian mau tidak mau adalah kemudian pupuk kimia yang diinjek. Nah, yang namanya kimia buatan manusia itu kalau belum menyempurnakan buatannya, sehingga kemudian pasti kemudian di situ masih ada efek samping gitu ya. Masih ada residu. Residu itu kalau bahasa Quran apa? Sisa ya. Sisa itu mubadir enggak? Kemubadiran ya. Nah, mubadir itu ayatnya gimana? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin gitu. Nah, ikhwan itu kan akar katanya ahun. Secara ideologi mosok kemudian ini. Nah, itu di tengah-tengah kita itu gitu keadaannya gitu. Jadi ya gimana ya, buah mana yang baik ya susah gitu. Makanan mana yang baik susah sekarang gitu. Jadi makan toyib sekarang itu betul-betul susah gitu. Nah, makanya ketika saya sudah berusaha yang toyib itu masih kemudian sakit kanker, maka kemudian berarti ketoyiban yang saya makan masih belum standar gitu ya. Ini sekarang saya berjuang untuk ke situ. Jadi, kalau di tengah-tengah yang beredar di pasar-pasar itu jauh dari toyib gitu. Ya. Ada pertanyaan tentang tanam menanam nih Ustadz. Bagaimana tipsnya memulai menanam nih supaya nggak yang paling gampang, supaya nggak mungkin lebih mudah untuk ibu-ibu begitu. Monggo Ustadz tentang tipsnya menanam. Jadi kita ini kan kalau menurut Al-Quran itu kan disuruh mentafakuri apa yang Allah ciptakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Terus kemudian berzikir kepada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memang disuruh mentafakuri semua ciptaan, tapi ciptaan yang paling dekat itu kan yang ada di dekat kita. Itu betul-betul harus ditafakuri, harus dipikirkan. Mulai dari
anugerah alam di sekitar kita itu yang memungkinkan apa itu. Baru kemudian yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi yang lebih luas, kemudian yang ditafakuri lebih luas lagi. Maka bagi ibu-ibu ya betapapun segala keterbatasannya yang ada di lingkungan tinggalnya itulah, apapun gitu ditafakuri, nanti kan ketemu. Yang namanya Allah itu kan mengatakan di ayat tadi itu kan kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setelah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu yang Engkau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia ya Allah gitu. Nah, itu ketidaksia-siaan itu karena Allah apa? Asmaul Husna An-Nafi, Maha memberi manfaat, dan kita adalah paling berusaha ikhtiarnya adalah menjadi Abdun Nafi. Maka apa-apa yang ada di sekitar kita ini kita kelola supaya memberi manfaat, dan yakinlah karena Allah adalah Maha memberi manfaat, yang sudah kita upayakan untuk dapat memberi manfaat itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi apa yang ditanam ya lihat potensinya masing-masing. Apa dengan segala keterbatasan yang ada yang memungkinkan apa gitu. Yang memungkinkan ditanam apa gitu. Ya yang akhirnya kan ketemu yang paling gampang kan, segala sesuatu dimulai dari yang melangkah itu kan. Kalau di dalam Al-Qur'an turunnya 23 tahun. Itu berarti kalau para ulama mengatakan apa-apa itu adalah tadarruj fil khutuwat. Mengharamkan khamr aja pakai tahapan-tahapan. Maka kemudian mulai dari yang paling kecil, yang paling bisa, yang paling memberikan kegembiraan, ya yang paling mudah panen gitu. Contoh misalnya nanam ubi itu kan nggak butuh lahan banyak, wong itu di karung ditaruh di pagar, karung dibolong kemudian dimasukkan stek ubi gitu ya, bisa tumbuh ke bawah begitu. Nah 3 bulan 4 bulan ubinya ada, selama 3-4 bulan itu kita dapat sayurnya gitu kan. Itu gampang itu ya, itu asalkan kemudian diupayakan dapat matahari gitu. Nah sebenarnya kalau kita berikhtiar itu, dan kemudian untuk supaya subur bagaimana, kalau di sekitar kita ada pepohonan kan pasti ada daun yang jatuh. Kalau kita masak itu kadang-kadang kan ada potong-potongannya itu. Nah dimasukkan ke dalam karungnya itu, ketika kita nyiram itu kan lama-lama menjadi kompos. Dengan demikian maka kemudian kita nggak akan tega mengatakan dia sampah lagi, karena memiliki manfaat. Ma khalaqta hadza batila. Dan itu kita adalah mengelola fitrah. Itu jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak bisa memulai kok gitu. Orang bilang itu tambu lapot gitu kan ya, yang ini. Nah kalau zaman dulu sih semua rumah itu bisa, karena dulu itu rumah tidak satu tembok dua rumah itu. Kalau di komplek perumahan itu kan begitu. Dulu menurut fikih itu kan yang namanya rumah kalau bangun itu cucuran dari atap itu mestinya jatuh di lahannya sendiri. Sehingga antar rumah pasti ada aliran udara dan ada sinar. Itu tuntunan syariat Islam loh. Tapi sayang memang kemudian Islam tidak menjadi kiblat untuk nata rumah itu juga enggak gitu ya. Nah makanya jadi gitu, agriculture gitu ya, orang baratnya mengatakan itu menanam itu adalah budaya. Sekarang agribisnis yang ada dibisniskan oleh kelompok kapitalistik itu gitu. Jadi kalau di mana di rumah bisa, itu bisa juga begitu. Apalah yang kan itu kan kita harus melihat microclimate kan ya. Kita di MDPL berapa, ketinggian dari permukaan air laut itu berapa. Kita tanya sana sini, membaca sana sini.
dan tanya kepada orang-orang sepuh yang dulu tanaman di sini apa gitu. Ini di samping saya ini ternyata orang sini ada mengatakan entek pari ya, tales yang hidupnya suka air. Nah, sekaligus saya panen seperti tales Bogor itu, dia tidak keluar enteknya tetapi yang dimakan bongkolnya, tapi dia suka air, maka kemudian saya gunakan untuk nyaring air. Ini tadi ya, tafakur apa yang diciptakan Allah di sekitar kita itu akan ketemu satu demi satu yang bisa ditingkatkan manfaatnya. Secara umum begitu gitu. Jadi tapi saran saya memang ketika kita mempelajari itu yang mana yang ditanam, cari yang paling mudah dulu supaya kemudian ndang panen gitu loh. Nah, yang bisa panen. Tadi kalau misalnya contoh ya, kalau yang kayaknya kalau ubi di mana-mana cocok gitu ya. Sebelum 3 bulan itu baru sebulan kita sudah bisa petik. Bisa bikin tumis daun ubi gitu ya. Nanti 3-4 bulan nanti ubinya sudah menjadi karbohidrat gitu. Ini saya sedang membuat tempe dari itu lamtoro gitu. Nah, nanti saya mau eksperimen bikin tempe dari karena saya nanam tumbuh itu lamtoronya banyak itu. Nah, kemudian ternyata saudara kita khususnya di Wonogiri itu sudah pada kemudian ini lamtoro. Nah, itu saya tiru gitu. Jadi nanti karbon sumber protein ini nyontohkan ya bahwa tafakur terhadap potensi di sekitar itu akan menumbuhkan ide-ide untuk menjadi ketemunya ma khalaqta hadza batila. Ma khalaqta hadza batila itu jadi tidak jumud karena terus kemudian bisa merasakan, menemukan dan kemudian merasakan anugerah Allah di alam raya ini gitu. Nah, itu saran saya begitu gitu. Karena tentunya tempatnya berbeda dari satu tempat ke tempat lain, maka panduan umum dari Quran itu tafakuri itu yang Allah ciptakan di sekitar kita gitu. Nah, itu ini gitu. Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali inspirasi kita pagi hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa, begitu menginspirasi. Teman-teman di sini komentarnya juga sangat luar biasa sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, kalau mau lebih dekat, ini datanglah ke kebun saya, ke rumah saya ini. Melihat apa ikhtiar saya dalam rangka untuk tadi memanfaatkan anugerah Allah di alam ya, gitu. Bahkan akhirnya ketemu juga pikiran bahwa untuk menstimulus anak yang masih balita, ya, yang masih balita, kan Sayyidina Ali mengatakan 7 tahun itu terus jadikan raja, gitu ya, kalimat hikmah beliau. Dan kemudian kita lihat hidup Rasulullah itu 7 tahun ada di mana hidupnya? Di rumahnya Ibunda Halimah. Kan ya, di mana tempatnya? Di Taif. Di Taif itu, di Mekah sana itu, ketinggian Taif itu hampir 2.000 meter dari permukaan air laut. Jadi Taif itu dingin, dan di sana itu biodiversity-nya itu paling kaya. Jadi Rasulullah itu waktu kecil itu ketemu berbagai macam buah-buahan, ketemu dengan wadi yang mengalir menjadi sungai kecil, ketemu dengan binatang gembalaan, ketemu dengan rumput, ketemu dengan kerikil, ketemu dengan air yang mengalir di pagi hari, suhunya dirasakan bagaimana. Nah, itu ternyata perkembangan jadi brain child development itu yang kemudian oleh pakar-pakar neuroscience itu adalah yang namanya perkembangan sinapsis, itu adalah dengan sensory stimulus, termasuk warna itu ya, warna dari ini ada daun ini warnanya yang pucuk, yang ini beda, dan ini menstimulus visualnya anak itu. Nah, kalau di rumah nggak ada kan gadget kalah dengan ini. Nah, ini daun ya, kecuali warna ada apa? Ini ada garis-garis nih. Ini apa? Tekstur kan? Tekstur garis-garis menurut mata.
menurut Rabaan itu kalau anak kecil jadi sinapsis. Jadi hubungan antar neuron seperti ada terhubungnya sel begitu, dan itu kalau stimulusnya bagus, nanti kemudian kalau ini makan itu ini. Nah, makanannya anak sekarang apa? Anak bayi sekarang bubur instan toh, hanya kelembutannya sama semua gitu, rasanya sama, miskin sinapsis. Enggak niru Rasulullah sih di Taif sih, makanya Rasulullah otaknya besar hingga kemudian beliau patona gitu ya. Nah, buahnya itu gawat, dan itu saya sedang menanam berbagai macam buah yang bisa dipetik anak-anak di TK gitu. Pagarnya nanti banyak buah berwarna-warni, dan ayo ini anugerah alam dari Allah gitu. Jadi Allah Ar-Rahman itu asal gurunya pinter wae ini kan gitu ya. Jadi di rumah kan begitu, anugerah alam dari Allah itu. Jadi sinapsisnya Allah itu adalah sesuatu yang indah. Itu di masa kecil itu. Nah, itu tambahannya. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Ustadz ini adalah beliau pengasuh dari Sekolah Alam Aridho. Bagi di Kalimantan juga Ustadz. Ada yang dari Jawa Timur juga, ada yang dari. Jadi alhamdulillah, jazakallah khair atas ilmu inspirasinya pada pagi hari ini. Luar biasa sekali. Barakallah, semoga sehat semuanya. Nah, alhamdulillah sepertinya tadi ya inspirasinya luar biasa. Ada yang talak 3 tadi teman-teman. Insya Allah semuanya sudah nyatet semuanya ya. Yang talak 3 mereview memutabaah, tidak hanya mutabaah yaumiyah saja gitu. Nah, luar biasa. Dan kalau tadi ada yang nanya Putri, jadi memulai menanam dari yang mudah dan menggembirakan. Oke, silahkan dipilih nanti. Kalau di Wonosobo mungkin berarti yang di sana kayaknya lebih banyak yang bisa tumbuh ya. Oh, ya. Wortel ya, wortel. Ya. Begitu Coach Evi, ada closing terlebih dahulu Coach Evi? Ya, terima kasih sebelumnya Ustadz. Semuanya bisa berbagi ilmu di kami. Kami BFC ini, Body Fit Community ini, setiap pekan mengadakan senam bersama Ustadz. Dan nanti dikasih materi. Kemarin materi tentang keseimbangan gizi. Nah, sekarang kita coba praktek untuk menanam tanaman apa yang itu ada program juga pola makan ya. Jadi mulai meninggalkan gorengan, mulai menjauhi gluten. Tapi semuanya itu adalah tergantung dari para member masing-masing ya. Ada yang imannya kuat bisa, ada yang baru setengah-setengah. Itu memang kami tidak memaksakan ya. Semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi Ustadz terima kasih. Sebelumnya saya closing. Saya selaku founder sekaligus coach dari BFC mengucapkan jazakallah khairan kasih kepada Ustadz. Semoga sehat selalu. Demikian Bu Yuni, silahkan diakhiri. Alhamdulillah. Nah, saya jadi seperti ingat zaman 10 tahun yang lalu. Tahun 2001 saya juga di daerah Tembalang, Ustadz. Ya. Alhamdulillah kita akhiri pertemuan kita, giat kita pada pagi hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika.